Bagaimana caranya bisa asik di ruang digital? Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema Etika Pelajar di Dunia Digital. Pada hari ini, hari Selasa, 11 April 2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Hirza Zanuba sebagai moderator yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Acara Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Siberkreasi. Sebelum acara dimulai, mohon dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menuliskan nama pada user ID Zoom-nya dengan format sebagai berikut. Bagi pelajar, menulisnya nama 4 digit terakhir nomor induk siswa dan nama sekolah. Contohnya Rahmat _9898_SMAN1 Jakarta. Bagi Bapak Ibu Guru, menulisnya nama 4 digit terakhir nomor handphone dan nama sekolah. Contohnya Dewi _9898_Guru SMAN1 Jakarta. Yang kedua, mohon mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Yang ketiga, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia. Dan yang terakhir, menonaktifkan mode suara. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023, di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema Etika Pelajar di Dunia Digital, akan ada hadiah bagi 10 orang penanya yang terpilih pada saat sesi Q&A nanti. So, pastikan teman-teman netizen asyik di sini menyimak semua penjelasan narasumber kita ya. Oke, sebelum acara kita mulai, mari kita awali dengan berdoa supaya lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan dalam posisi sempurna.
Terima kasih. Berikutnya, kami persilakan Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, tamu undangan, dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga virtual reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Joni G. Plate yang telah memberikan kata sambutannya.
Selanjutnya, kami persilakan Bapak Albert Ferdinand Donggala MPD selaku staf kesiswaan SMA Negeri 110 Jakarta untuk memaparkan materinya kurang lebih 10 menit Bapak kepada Bapak Albert Ferdinand Donggala MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Hirza selaku moderator Etika Pelajar Dunia Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Johnny J. Plate selaku Menteri Informasi dan Komunikasi, Bapak Ibu narasumber, khususon Sekolah SMA Negeri 110 Jakarta yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini dan penuh dengan keberkahan ini, alhamdulillah kita masih bisa bertemu di Zoom meeting dalam rangka Kominfo mengenai makin cakap digital terkait etika pelajar di digital. Bapak Ibu peserta yang ada di Zoom meeting pagi ini, saya izin untuk berbagi dan bercerita maupun sharing terkait etika pelajar digital. Dalam hal ini nanti peserta Zoom akan mendapat berbagai macam informasi terkait keamanan, terkait tentang juga budaya dan kecakapan digital, serta etika digital juga. Kemudian juga dalam hal ini saya akan berbagi informasi terkait apa itu etika digital yang selama ini perlu kita pahami dalam bermedia sosial khususnya. Oke, izinkan saya untuk share screen sebentar, Bapak Ibu peserta maupun Bapak Ibu narasumber. Dalam kesempatan yang baik ini, selama kurang lebih 10 menit, kita akan berbagi informasi mengenai etis bermedia digital, bijak dan cerdas dalam berinternet. Ya, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Saya ingin memperkenalkan Albert, boleh lebih dahulu. Nama saya Albert Ferdinand Donggala. Oke. Kemudian saya saat ini sedang mengajar di SMA Negeri 110 Jakarta sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Lalu jika Bapak Ibu narasumber atau Bapak Ibu peserta maupun peserta, nanti kita bisa kontak langsung juga di sosial media ini. Kebetulan kita juga berbicara tentang etika media sosial, jadi tak lupa juga media sosial yang saya punya ada email, WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram. Kita berlanjut mengenai etika media digital ini ada latar belakangnya. Yang pertama, dalam latar belakang ini sesuatu hal terkait mengaburnya wawasan kebangsaan, kemudian juga menipisnya kesopanan dan kesantunan, menghilangnya budaya Indonesia, media digital menjadi panggung budaya asing, minimnya juga pemahaman akan hak-hak digital, kebebasan berekspresi juga semakin kebablasan, lalu juga berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan, menghilangnya batas-batas privasi, dan juga pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Lalu apa sih tentang etika dunia media digital itu? Yakni adalah sebuah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau NIQUID dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa menggunakan media digital mestinya diarahkan pada suatu niat, sikap, dan perilaku yang etis demi kebaikan bersama. Kemudian juga kita berada di Indonesia yang penuh dengan berbagai macam ras, agama, budaya juga, atau disebut juga dunia multikultur, khusus di Indonesia, maka etika digital ini sangat relevan dan dipahami serta dipraktekkan oleh semua warga Indonesia. Lalu juga kenapa sih kita harus etis dalam bermedia digital? Dengan media digital kita sebagai warganet nih khususnya kita berpartisipasi dalam berbagai hubungan dengan banyak orang, melintasi berbagai geografis dan lintas budaya juga. Kemudian juga kita dalam ruang digital ini kita akan berinteraksi dan berkomunikasi tentang berbagai perbedaan kultural yang ada di Indonesia khususnya. Kemudian juga kita juga belajar untuk cara membangun hubungan lebih jauh dan berkolaborasi dengan orang lain. Lalu dengan segala kegiatan aktivitas digital, khususnya di ruang digital ini, kita juga menggunakan media digital dengan perlu etika digitalnya tersebut. Dalam hal ini memahami bagaimana etika-etika dalam bermedia digital. Lalu ruang lingkupnya apa saja yang ada dalam sebuah etika digital itu? Yang pertama adalah kesadaran.
semua orang melakukan sesuatu dengan sadar ataupun memiliki tujuan. Lalu juga bertanggung jawab, kemampuan dalam mempertanggungjawabkan apa konsekuensi dari perilaku. Lalu ada juga kebajikan, menyangkut hal-hal yang bernilai kebermanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan. Dan yang terakhir pastinya adalah integritas atau kejujuran, yang dimana pelanggaran hak cipta, misalnya plagiasi, manipulasi, dan sebagainya. Ini adalah sebuah contoh isu integritas. Kemudian juga kita harus waspada terhadap konten-konten yang negatif dalam bermedia digital, khususnya dalam cyberbullying, yang dimana KPAI menyatakan terdapat 22,4% korban perundungan karena tingginya penggunaan internet. Lalu juga ada ujaran kebencian, yang dimana ujaran kebencian ini atau hate speech adalah tindakan seseorang untuk mengajak agar membangkitkan permusuhan kepada orang. Lalu yang terakhir adalah hoax nih. Pada tahun 2017 survei membuktikan dari 1.146 responden, 44,3% mendapatkan hoax atau berita yang tidak sesuai setiap harinya. Lalu di dalam sebuah etika digital juga, seorang pakar teori K. Bertens menyatakan bahwa mendefinisikan etika sebagai sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Lalu juga berbeda dengan etiket, kita harus bisa mendefinisikan juga apa itu etika dan apa itu etiket. Nah, kalau di sini etiket yaitu sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Lalu juga yang perlu kita lihat juga, yang pertama adalah kita tidak menggugah konten yang mengganggu orang lain. Yang kedua juga, kita tidak mencuri data orang lain, lalu menghormati dan menghargai perbedaan pendapat yang ada di media sosial, menulis komentar dengan sopan santun, kemudian juga konten-konten sampah atau spam, dan jangan mudah juga tergiring opini dengan pendapat atau ujaran orang lain, dan yang terakhir tidak melakukan perundungan atau bullying secara online. Ya. Lalu kesimpulannya dari pemaparan hari ini terkait etika media digital, yaitu kita harus bersyukur nih bahwa teknologi komunikasi berkembang dengan sangat pesat. Yang tadinya contoh dari sebuah handphone yang tadinya cuma alat fungsinya untuk SMS ataupun terima telepon, tapi sekarang bisa beralih ke internet yang mudah kita akses, kemudian juga media sosial seperti Facebook, Instagram, kemudian juga ada TikTok juga, dan yang lainnya juga kita sangat mudah mendapatkan informasi tersebut. Tetapi kita juga harus bijak. Ketika informasi berkembang dengan pesat, kita sebagai warganet nih benar-benar harus bisa memilah-milih nih informasi yang bisa kita terima, dan memang informasi tersebut harus benar juga dan bijak juga dalam menggunakan sosial media. Kemudian juga membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah seperti halnya internet yang sangat fenomenal sampai saat ini. Kemudian kehadiran internet juga dalam kehidupan bukan sekedar perayaan teknologi, tetapi juga manfaatnya yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Lalu diperlukan juga kesadaran dari masyarakat untuk menggunakan internet dengan cerdas dan bijak, agar dampak negatif yang mungkin terjadi dapat diminimalisir. Dan terakhir, selama kita mengedepankan etika yang baik saat berinternet, maka kita tidak akan timbul masalah di kemudian hari, justru akan mendatangkan manfaat baik bagi pribadi maupun orang lain. Kemudian Bapak Ibu peserta yang ada di Zoom meeting ini, segala informasi terkait tentang etis bermedia digital juga bisa diakses di Literasi Digital ID biar mendapatkan informasi lebih komprehensif lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan atau sharing terkait etika bermedia digital. Terima kasih. Apabila nanti ada pertanyaan ataupun hal apapun kita sharing, nanti akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih utuh lagi dan lebih luas lagi, atau wawasan lebih luas lagi oleh Bapak Ibu narasumber. Terima kasih. Ibu, saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih Bapak Albert Ferdinand Donggala yang telah memberikan paparan materinya tadi dari pilar etika digital. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki sesi paparan materi dari narasumber, mari sama-sama kita saksikan video 4 jurus semakin cakap digital. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara.
Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapi nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Nah, teman-teman, itu dia tadi video 4 jurus makin cakap digital. Ini penting banget ya kita kuasai bersama, apalagi sekarang kita hidupnya nggak pernah bisa lepas nih dari teknologi dan internet. Harusnya kalau ada teknologi bisa kita manfaatkan dengan maksimal ya untuk mempermudah kegiatan kita sehari-hari. Misalnya kalau buat teman-teman pelajar bisa jadi media belajar, bisa jadi media untuk menyalurkan bakat atau hobi juga nih. Yang paling penting dalam dunia digital kita harus tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila. Karena kalau dasar budayanya udah kuat, nggak cuma ilmu aja, tapi kita juga bisa dapat cuan dari dunia digital. Oke, teman-teman, pada kesempatan ini, Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, kita akan membawakan topiknya etika pelajar di dunia digital. Untuk mengasah digital skills-nya netizen asyik nih tentang pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di dunia yang serba digital seperti sekarang ini. Oleh karena itu, pada sesi hari ini kita akan membahas secara lengkap dan menyeluruh dari 3 aspek. Yang pertama ada kecakapan digital, keamanan digital, dan budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya akan menghadirkan pembicara yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi tentang literasi digital. Oke, kalau gitu saya akan perkenalkan pembicara kita hari ini. Yang pertama kita punya Bapak Aldi Triwahyudi. Beliau merupakan relawan TIK Kalimantan Barat. Yang kedua kita punya Bapak Ahmad Rofahan, beliau merupakan jurnalis medcom.id, dan yang terakhir kita punya Ibu Gina Desiana, beliau merupakan pengurus RTIK Jawa Barat. Keren-keren semua ya narasumber hari ini ya. Pastikan teman-teman netizen asyik menyimak penjelasan mereka dengan baik, karena akan ada hadiah bagi 10 orang penanya yang terpilih berupa saldo dompet digital atau e-wallet saat sesi Q&A nanti. Oke. Sudah hadir juga bersama kita narasumber yang pertama hari ini yang akan membagikan insight-nya. Langsung saja kita sambut Bapak Aldi Triwahyudi. Halo, selamat pagi Pak Aldi, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Irza. Alhamdulillah baik. Mbak Irza, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bapak. Hari ini kita mau bahas soal kecakapan digital ya Pak Aldi ya. Ya, benar Mbak Irza. Kan anak-anak nih sekarang apa-apa serba pakai teknologi, dikit-dikit bukanya Mbah Google gitu ya. Ya, Kalau di dalam Google itu, di dalam mesin pencarian sendiri tuh sebenarnya ada filternya atau enggak sih Pak? Karena kan masih sering kita temui ya di mesin pencarian ada konten-konten yang negatif atau iklan-iklan yang kurang pantas dilihat. Sebenarnya kalau kayak gitu ada filternya nggak sih Pak? Masih banyak iklan yang kurang pantas dilihat. oke. Mungkin untuk dari situs-situs yang resmi, insya Allah untuk iklan segala macam tuh udah ditanganin lah oleh pemerintah. Jadi insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Tapi kalau mereka lagi nyari PR misalnya atau nyari sesuatu gitu kan suka bukanya nih website-website yang mungkin gak resmi atau dia itu blog-blog dari orang lain gitu ya. Kalau ada iklan-iklan kayak gitu masih bisa kita filter atau enggak? Sebenarnya untuk masalah pemfilteran itu harusnya bisa sih, karena kadang dari pemerintah juga itu udah memfilter sendiri. Jadi udah dicek terlebih dahulu mana yang website-website yang aneh dan yang baik untuk dilihat untuk semua orang gitu. Oh, oke. Mungkin nanti detailnya mengenai kecakapan digital atau ada mesin pencarian dan lain-lain ada di paparannya Pak Aldi ya.
Ya, benar, Mbak. Oke, kalau gitu karena teman-teman netizen asyik juga udah nggak sabar lagi nih, langsung saja kami persilakan Bapak Aldi Triwahyudi untuk membagikan paparannya mengenai etika pelajar di dunia digital dari pilar kecakapan digital. Waktunya 15 menit, silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Irza. Saya izin share screen. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kominfo, Siberkreasi, dan IO yang telah menyelenggarakan seminar pada pagi hari ini. Lalu saya juga ingin menyapa terlebih dahulu para rekan narasumber. Ada Pak Ahmad, ada Teh Ginah ya, lalu ada KOL kita, ada Pak Albert, lalu moderator ada Kak Erza, dan para peserta yang hadir di kegiatan literasi digital pada kali ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pilar yaitu cakap bermedia digital. Nah, tadi udah kata Pak Albert, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aldi Triwahyudi. Saya anggota relawan TIK Kalimantan Barat. Saya juga instruktur Yale Communication. Lalu saya juga anggota blogger Keburaya, Pandu Digital Kominfo Republik Indonesia, dan yang seperti sekarang saya lakukan yaitu narasumber literasi digital nasional. Nah, ini juga ada kontak person saya, barangkali ada teman-teman yang mau sharing-sharing terkait seputar literasi digital ini, dipersilahkan. Oke. Nah, ada 4 poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi ini, yaitu yang pertama, pengertian literasi digital, yang kedua, pentingnya digital skill, yang ketiga, skill yang dibutuhkan di era digital, dan yang terakhir, dampak positif dan negatif di dunia digital. Nah, apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sudah kita terapkan sekarang, yang dimana oleh Kominfo telah membuat 4 pilar literasi digital, yaitu yang pertama digital skill, yaitu tentang kecakapan digital yang akan saya bawakan pada hari ini. Lalu yang kedua ada digital etik ya, yaitu etika di dunia digital. Yang ketiga ada digital culture atau budaya digital, dan yang terakhir ada digital safety atau keamanan di dunia digital. Oke, next. Nah, mengapa digital skill itu penting? Yang pertama, mempermudah pekerjaan yang awalnya rumit. Nah, mungkin di sini banyak peserta itu dari pelajar ya. Nah, jadi ini udah kita rasakan, yang dimana misalkan kita ada pekerjaan rumah yang awalnya kita tidak tahu harus ngerjainnya gimana, dengan adanya Google, jadi mempermudah pekerjaan yang awalnya rumit. Jadi PR kita itu atau pekerjaan rumah kita itu jadi lebih mudah, teman-teman. Lalu yang kedua, mempercepat proses yang awalnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini sama yang saya contohkan tadi, yang awalnya kita bingung, kita udah capek sekolah, yang awalnya kita udah sumpek lah gitu kan, lalu ada PR, jadi akhirnya kita bosan gitu kan. Nah, dengan adanya Google itu, yang awalnya kita mikir atau yang awalnya kita nyari-nyari di buku, nah dengan adanya Google kita tinggal cari apa yang mau kita kerjakan dan akhirnya selesai gitu. Jadi dengan adanya digital skill atau kemampuan kita mempercepat proses yang awalnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, memaksimalkan sumber daya, dana, dan waktu. Nah, ini kalau kita udah
punya skill teman-teman, yang awalnya kita harus kerja pergi ke kantor, yang awalnya kita harus mengisi bensin untuk pergi ke kantor. Nah, dengan adanya digital skill kita atau kemampuan kita bisa bekerja dari jarak jauh teman-teman. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan uang bensin lagi. Jadi tinggal buka laptop, tinggal kerjakan gitu, atau tinggal buka HP, tinggal kerjakan. Lalu yang awalnya kita harus pergi ke kantor, jadi tinggal kita buka laptop, tek 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 tek, dan langsung kita kerja. Jadi yang ketiga ini memaksimalkan sumber daya, dana, dan waktu. Dan yang terakhir meningkatkan produktivitas. Nah, jadi kalau udah kita punya digital skill itu, jadi yang awalnya mempermudah pekerjaan kita yang rumit, lalu mempercepat proses yang awalnya membutuhkan waktu cukup lama, lalu memaksimalkan sumber daya, maka semua itu mencakup ke dalam produktivitas kita teman-teman. Oke, nah apa skill yang dibutuhkan di era digital? Ada soft skill dan hard skill. Nah, untuk pekerjaan soft skill sendiri ini ada copywriting. Nah, ini contoh pekerjaannya itu membuat artikel, beriklan melalui tulisan, cerpen, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya untuk pekerjaan ini biasanya itu para blogger. Jadi para blogger itu atau para copywriting, nah itu dia membuat artikel di Google, lalu beriklan melalui tulisan, cerpen, dan lain sebagainya. Lalu untuk soft skill yang kedua ada voice over atau public speaking. Nah, ini seperti contoh saya ya sebagai narasumber dan teman-teman narasumber, lalu ada Mbak Hirza tadi sebagai moderator. Nah, itu termasuk pekerjaan dari soft skill teman-teman. Lalu yang ketiga dari soft skill ada digital marketing. Nah, untuk digital marketing ini betulnya untuk meningkatkan penjualan, mencakup konsumen lebih luas, dan masih banyak lagi. Untuk digital marketing ini dia itu lebih mencakup kedua yang atas ini teman-teman. Dia mencakup copywriting dan public speaking. Lalu untuk hard skill-nya di sini ada pemrograman. Nah, ini contoh pekerjaannya itu web development, software development, cyber security, dan masih banyak lagi. Lalu untuk desain grafis, nah di sini ada membuat logo, flyer, banner, editing foto, undangan, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir untuk hard skill ada editing video ya. Ini untuk membuat media promosi, film, YouTube, visual effect. Nah, ini biasanya para pekerjanya itu konten kreator. Jadi konten kreator itu membuat video, nah lalu diunggah di berbagai macam platform. Jadi itu termasuk ke dalam hard skill. Oke, next. Nah, apa dampak positif dan negatif di dunia digital? Nah, untuk dampak positifnya sendiri ini ada di yang pertama yaitu pendidikan atau pembelajaran. Digital memberikan akses kursus online dan program belajar jarak jauh yang memungkinkan kita untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, ini termasuk yang kita lakukan sekarang, yang dimana yang aslinya kita di sekolah atau yang aslinya kita di rumah, kita bisa belajar. Jadi belajar itu nggak mengenal di mana tempat, kapan itu nggak mengenal teman-teman. Jadi ya harus kita belajar. Oke, yang kedua komunikasi. Digital memudahkan komunikasi antar individu dan organisasi di seluruh dunia, termasuk melalui email, pesan teks, atau video konferensi. Nah, ini juga sama yang kita lakukan sekarang, yaitu saya sebagai narasumber akan bersharing lah atau berkomunikasi dengan teman-teman, yang dimana saya akan memberikan sedikit lah ilmu kepada teman-teman. Lalu contoh lainnya itu ada di grup biasanya, di WhatsApp grup, entah itu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Jadi itu dengan adanya dunia digital ini kita bisa berkomunikasi jarak jauh teman-teman. Misalkan ada teman-teman dari luar kota, misalkan tadi ada dari Jawa Barat, ada dari Jakarta. Nah, itu kita yang awalnya jauh, kita bisa berkomunikasi melalui handphone kita. Oke, yang ketiga akses informasi. Digital memungkinkan kita untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah tanpa terbatas oleh batasan geografis atau waktu.
Nah, ini sering kita temui di media-media, entah itu pembelajaran, entah itu hiburan, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya dunia digital ini kita membuat kita tahu, teman-teman. Jadi tahu akan informasi, misalkan entah itu kejadian alam, entah itu pembelajaran, dan lain sebagainya. Lalu dampak positif lainnya yaitu media hiburan. Digital memungkinkan kita untuk menikmati berbagai bentuk hiburan seperti musik, film, dan game dengan mudah dan murah. Nah, ini banyak ya konten kreator di Reels, Instagram, di TikTok. Nah, itu membuat kita yang awalnya udah sumpah, udah pusing. Jadi dampak positifnya itu ketika kita nge-scroll Instagram dan nge-scroll TikTok itu membuat kita senang dengan adanya konten-konten hiburan. Nah, jadi itu termasuk ke dalam dampak positifnya dunia digital. Dan yang terakhir, pekerjaan. Digital memungkinkan kita untuk bekerja dari jarak jauh dan menghemat waktu dan biaya perjalanan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk di dunia digital itu kita bisa bekerja, teman-teman. Jadi kita bekerja itu dari jarak jauh, menghemat waktu dan biaya perjalanan. Nah, lalu apa sih dampak negatifnya? Nah, jadi bukan hanya ada dampak positifnya ya, teman-teman, tapi ada juga dampak negatifnya, yang dimana dampak negatif ini harus kita hindari. Yang pertama, ada kecanduan. Nah, digital dapat menyebabkan kecanduan pada media sosial, game online, atau internet yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Nah, jadi untuk di dunia digital ini kita juga harus memanage, teman-teman, atau memanajemen waktu, yang dimana yang awalnya kita 24 jam buka media sosial, buka Instagram, TikTok, main game, Mobile Legends, atau Free Fire. Nah, jadi kita itu harus memanage, teman-teman, harus memanajemen kapan kita harus main, kapan kita harus istirahat. Nah, jadi agar kita tuh nggak kecanduan, teman-teman. Karena kalau udah kecanduan itu ya dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Jadi kalau bisa ya teman-teman aturlah kapan harus bermain media sosial atau kapan bermain game dengan kapan harus istirahat. Yang kedua, cyberbullying. Digital memungkinkan mudahnya tingkat penghinaan atau pelecehan secara online yang dapat merugikan kesehatan mental seseorang. Nah, ini teman-teman juga harus waspada ya, harus teman-teman hindari. Jangan ada konten-konten yang ibaratkan misalkan ada, katakanlah ada konten kreator yang membuat video tentang mukanya gitu. Nah, jadi teman-teman langsung ngejudge gitu atau menghina. Nah, itu kalau bisa teman-teman itu selalu jaga tangan teman-teman, selalu jaga jari teman-teman untuk tidak menghina lah, untuk tidak menghina atau melecehkan secara online. Nah, lalu yang ketiga, keamanan data. Digital membuka kemungkinan pencurian identitas, pencurian data pribadi, dan kejahatan cyber lainnya yang merugikan pengguna. Nah, jadi bukan cuman itu, teman-teman. Jadi dampak negatifnya itu ada di keamanan data. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus menjaga atau tidak memposting data-data pribadi teman-teman, karena takutnya ada pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab lalu menyebarkan data teman-teman. Lalu dampak negatif yang keempat yaitu pengaruh negatif di kehidupan nyata. Digital memungkinkan mudahnya akses ke konten negatif seperti pornografi, kekerasan, dan perjudian yang dapat merusak kesehatan mental dan moral. Nah, jadi dampak negatifnya itu sangat berpengaruh di kehidupan nyata kita, teman-teman. Jadi sebisa mungkin ya, tadi kata yang pembuka tadi ya, kalau kita main media sosial itu jangan baper gitu. Nah, nanti kalau udah baper ya kita lalu negatif nih pikiran kita. Misalkan nonton pornografi lah katakanlah. Nah, itu teman-teman kalau bisa hindarilah konten-konten yang seperti pornografi, kekerasan, dan perjudian. Karena akan mempengaruhi negatif di kehidupan nyata kita, teman-teman. Nah, dan yang terakhir, kurangnya interaksi sosial.
digital dapat mengurangi interaksi sosial di dunia nyata dan menyebabkan isolasi dan kesepian. Nah, ini sering dilakukan nih, apalagi sekarang ya, bukber. Nah, yang awalnya kita buka bersama, yang awalnya kita ngobrol-ngobrol dengan kawan SD, reuni dengan kawan SD, SMP, dengan adanya HP, jadi kita itu udah nggak ngobrol lagi, malah kita ngegame, sibuk sendiri. Nah, jadi dampak negatifnya ya yang terakhir yaitu kurangnya interaksi sosial. Nah, untuk dampak negatif ini harus teman-teman hindari. Untuk kesimpulan yang pemamaran dari saya yaitu manfaatkan dunia digital sebaik mungkin, selalu gali dan asah minat potensi yang ada di dalam diri kamu, teruslah berusaha dan berlatih. Jangan pernah ada kata bosan untuk belajar, belajar dan terus belajar. Nah, ini untuk materinya teman-teman bisa download atau unduh di literasidigital.id, lalu teman-teman juga follow IG Siberkreasi. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi atas paparan materinya tadi dari pilar kecakapan digital. Tadi banyak dibahas, menyinggung sedikit ya Pak soal teknologi yang digunakan sebagai media belajar juga. Mungkin Pak Aldi pernah ingat ya kemarin waktu pandemi kita sekolahnya yang tadinya offline sekarang jadi online ya Pak ya. Ya, benar. Nah, kalau misalnya teknologi yang digunakan itu belum memadai ini Pak, tindakan seperti apa sih yang seharusnya dilakukan sebagai Bapak Ibu guru supaya pembelajaran tetap berjalan dengan baik? Oke. Nah, jadi memang ya banyak kendala untuk para guru-guru yang ibaratkan udah ketinggalan zaman lah gitu. Nah, itu kita bisa imbangi, atau para guru itu jangan berkecil hati lah gitu. Jadi bisa kita belajar sama-sama, mengikuti kegiatan ini juga bisa ya, seminar-seminar, lalu belajar dengan anak atau para keluarga gitu. Jadi nggak ada istilah nggak bisa lah gitu, jadi harus belajar. Oh, oke, baik. Jadi harus tetap mengikuti perkembangan zamannya gitu. Nah, Pak, ya. benar. Oke, terima kasih Pak Aldi atas paparan materinya. Nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A. Oke, sama-sama. Nah, sebelum lanjut ke rangkaian narasumber berikutnya, saya mau remind lagi untuk netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir ya. Caranya, pastikan teman-teman di sini sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litik-jakarta-banten 035 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litik-jakarta-banten 035 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Sudah hadir juga bersama kita hari ini. Langsung saja kita sambut Bapak Ahmad Rofahan. Halo, selamat pagi Pak Ahmad. Apa kabar? Halo Kak Hirza, alhamdulillah kondisinya baik dan sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita mau bahas soal keamanan digital nih Pak, dari sisi etika pelajar di dunia digital nih Pak. Kalau di era digital sekarang ini kan kita dituntut menjadi netizen yang cerdas katanya gitu ya, demi kebaikan kita dalam bermedia digital. Nah, banyaknya kejahatan digital yang terjadi nih, serta informasi hoax yang mungkin setiap hari masih kita sering terima sampai sekarang, yang masih tersebar juga ya. Untuk itu kita harus cakap digital dalam menyerap informasinya, benar ya Pak ya, sebelum kita sharing ke orang lain. Sebenarnya apa aja sih Pak yang perlu kita saring? Katanya kan saring sebelum sharing. Apa hal-hal apa saja yang perlu kita saring sebelum kita share ke orang lain ketika kita mendapatkan suatu informasi? Ya, yang pasti ketika kita tidak tahu secara pasti mengenai kevalidan daripada informasi tersebut, itu lebih baik jangan. Atau informasi itu benar, tapi ketika di-sharing atau disebarkan, itu malah bisa berdampak terhadap misalkan stabilitas keamanan, malah bikin kisruh. Walaupun informasinya benar, lebih baik hal itu jangan disebarkan. Jadi intinya yang disebarkan sesuatu yang positif dan bermanfaat.
Oke, intinya harus ada nilai positif dan nilai manfaatnya ya. Kalau tidak mengandung keduanya, sebaiknya ya kalau kita terima ya udah keep sampai di kita aja gitu ya. Oke, terima kasih Pak Raha, Pak Ahmad. Kalau gitu, karena teman-teman netizen Asyik Indonesia juga udah nggak sabar lagi, langsung saja ya kami persilakan Bapak Ahmad Rofahan untuk membagikan paparan materinya mengenai etika pelajar di dunia digital dari pilar keamanan digital. Waktunya 15 menit, silakan Bapak. Oke, baik Kak Hirza, terima kasih. Saya mohon izin share screen. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Ahmad Rofahan. Aktivitas saya sekarang menjadi seorang jurnalis di medcom.id. Medcom.id itu portal berita yang masih satu manajemen dengan Media Group atau Metro TV. Untuk saat ini saya menjadi jurnalis meliputi 5 wilayah, yaitu Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Nah, nanti di presentasi yang akan saya sampaikan ini akan coba saya kaitkan juga dengan beberapa kasus-kasus yang pernah saya liput di lapangan, terutama terkait masalah data pribadi dan juga jejak digital. Baik, untuk pertama kita memahami apa itu jejak digital, bentuknya seperti apa saja. Jejak digital bentuknya banyak. Salah satu di antaranya adalah postingan di media sosial. Postingan di media sosial ini bisa menjadi jejak digital kita, yang ini nantinya bisa digunakan atau bisa menjadi blunder bagi kita ketika postingan di media sosialnya itu adalah postingan yang tidak baik. Karena walaupun postingannya sudah lama, dampaknya masih akan tetap dirasakan dalam beberapa waktu ke depan. Oleh karena itu, bagaimana kita agar jejak digitalnya baik? Ya, posting media sosialnya harus baik. Yang kedua, jejak digital bisa berbentuk data pribadi yang dipublikasikan. Baik itu data pribadi secara langsung seperti bentuk KTP, KK, SIM, dan yang sebagainya, atau data pribadi berbentuk data yang kita tulis. Seperti kita tulis di keterangan media sosial yang kita cantumkan secara lengkap dan sebagainya. Jejak digital juga bisa dengan pencarian Google. Kenapa sih kok pencarian Google bisa menjadi jejak digital? Karena nanti kalau misalkan histori kita tidak kita hapus, maka akan terdetek kita melakukan aktivitas apa saja di Google. Dengan terdeteksinya aktivitas di Google kita, maka orang-orang akan mengetahui pertama kepribadian kita, kedua aktivitas kita, hobi kita, dan sebagainya. Ini nanti akan bisa mengungkap jati diri kita malah. Yang selanjutnya pencarian di marketplace. Pencarian di marketplace juga ini menjadi salah satu jejak digital. Karena tanpa kita sadari, misalkan teman-teman mencari barang di salah satu marketplace, misalkan membeli sepatu, walaupun marketplace itu sudah di-close, sudah dikeluarkan, ketika kita mengakses media sosial, iklannya itu akan munculnya sepatu. Itu membuktikan bahwa jejak digital kita terekam oleh sistem. Sehingga sistem langsung iklannya itu to the point. Kamu lagi nyari sepatu, maka iklan yang dimunculkan adalah sepatu. Nah, ini baik jejak digital. Situs web yang dikunjungi dan juga tontonan di YouTube menjadi salah satu jejak digital kita juga. Contohnya, beberapa kasus aparat kepolisian ketika sedang menangani beberapa kasus yang akan dicari adalah jejak digital, terutama jejak digital di handphone atau di komputer milik pelaku. Nanti akan ketahuan. Misalkan dia terduga teroris, akan ketahuan di situs web yang sering dikunjungi apa. Terus cara dakwah seperti apa yang sering dia tonton. Atau ternyata tontonan di YouTube-nya lebih mengarah ke kekerasan atau cara membuat bom dan sebagainya. Ini menjadi salah satu bukti kuat bahwa orang tersebut terlibat dalam tindakan terorisme. Jadi jejak digital nanti sebenarnya di satu sisi bermanfaat, di sisi yang lain itu membahayakan bagi pribadi kita. Yang selanjutnya jalur ojek online.
atau gampangnya Google Map juga bisa digunakan untuk jejak digital. Kalau teman-teman sebenarnya bisa memanfaatkannya, maka dengan mengakses Google Map itu nanti akan ketahuan aktivitas email yang masuk di Google Map itu akan ketahuan pernah kemana saja. Misalkan saya punya email dan email saya keretas atau ke-hack orang lain, dan orang lain itu login menggunakan email kita dan mengakses Google Map, maka dia juga akan bisa mengetahui kemana saja aktivitas itu. Karena nanti di Google Map itu kayak bikin jalur. Misalkan saya ke Jakarta, ke Jakartanya kemana, main kemana, itu akan ketahuan itu. Selama email itu atau handphone yang tersambung dengan email itu tersambung juga dengan internet. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak sadari, bahwa ternyata Google Maps juga bisa mendeteksi aktivitas pribadi kita, juga keseharian kita. Selanjutnya, nah perhatikan jejak digitalmu. Yang pertama, informasi di cyber itu permanen. Jadi apapun yang mau diposting, harus pahami benar-benar. Karena kalau sudah diposting, maka nanti akan berdampak terhadap kita. Kasus yang terbaru yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu, ini kasus terkait pakaian bekas impor yang akan dimusnahkan dan disita oleh pihak kepolisian. Kemudian ada salah satu orang yang bikin statusnya iseng. Statusnya saat itu memoto barang-barang pakaian bekas impor itu, terus diberi kalimat bahwa kakaknya adalah petugas kepolisian dan boleh membawa barang itu dengan gratis. Niat dia iseng dan hanya posting di status WA pribadi dia. Tapi tanpa dia sadari, ternyata status WA itu di-screenshot oleh orang lain dan kemudian disebarkan oleh buzzer yang tidak senang dengan pihak kepolisian. Akhirnya status yang tadinya pribadi menjadi status publik, dan publik tidak tahu bahwa itu hanya mainan, itu hanya hoax dan sebagainya. Akhirnya tersebar, publik juga akhirnya menyerang pihak kepolisian, tapi setelah ditelusuri ternyata bohong. Imbasnya apa? Sekarang orang yang memposting iseng itu sekarang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hanya berawal dari iseng memposting sesuatu, membuat informasi yang tidak berdasarkan fakta. Yang kedua, tidak mengumbar data pribadi. Jangan bagikan identitas diri semaumu, seperti KTP, paspor, KK, dan sebagainya. Kelihatannya itu tidak berbahaya, tapi sekarang data pribadi itu seperti barang berharga, bisa diperjualbelikan. Bahkan kalau misalkan di grup-grup underground itu ada istilah harganya beda-beda, cuman KTP-nya saja berapa, KTP sama selfie berapa, KTP dan tabungan sama selfie berapa, harganya beda-beda. Itu apa sih bahayanya? Bisa digunakan sebagai untuk penipuan. Misalkan kasus yang dialami oleh teman saya adalah karena dia pernah posting KTP, kemudian KTP dia di-download oleh orang lain, dan ternyata orang lain itu membuat akun Facebook yang sesuai dengan nama teman saya, kemudian berjualan barang dengan harga murah, plus dicantumkan juga KTP teman saya. Sehingga orang-orang merasa yakin bahwa jual beli ini benar karena ada KTP-nya. Nah, saat itulah banyak orang yang melakukan transaksi. Karena barangnya tidak pernah sampai, akhirnya yang dikejar adalah yang punya KTP. Ini berawal dari dia posting KTP sembarangan. Ini bahayanya. Yang selanjutnya, pahami circle. Di internet itu tidak semua orang bertujuan baik. Walaupun kita sangat nyaman berkomunikasi dan sebagainya, tidak semua orang bertujuan baik. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ya kita harus pahami tujuan dia. Atau kita lagi ngobrol nih sama orang yang kita kenal, tapi kita juga harus pahami karakter dia gimana ya. Misalkan dia gampang
apa namanya, gampang kecewa, gampang sakit hati dan sebagainya, maka cara komunikasinya harus hati-hati. Ya, yang paling penting adalah jangan terlalu mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal di media sosial. Karena selama saya liputan itu cukup banyak sekali kasus-kasus yang berawal dari perkenalan di media sosial. Baik itu kasus kekerasan seksual, kasus pencurian yang nanti ketemu terus pura-pura pinjam motor sebentar, motornya dibawa kabur. Ini berawal dari komunikasi di media sosial. Kelihatannya orangnya enak, asik, karena memang salah satu kelebihan dari penjahat adalah dia memiliki ilmu komunikasi yang sangat bagus. Ini yang harus patut diwaspadai. Ya. Yang selanjutnya adalah unggah hal positif. Jangan hanya karena demi konten kamu bangga posting hal buruk. Seperti sekarang yang lagi viral itu kan ada kakek-kakek yang lagi menggali kubur ya, kakek-kakek yang lagi gali kubur, tiba-tiba dari atas sama orang-orang ditutupin pakai tanah. Ya, itu kan mereka guyon, tapi hanya demi konten atau apa itu nggak baik. Apalagi ini kalau misalkan terjadi bagi orang yang mudah sakit hati atau mudah menyendiri, sedangkan postingan dia viral di media sosial, maka itu bisa berdampak sangat besar sekali bagi psikologi dia. Sehingga harus hati-hati. Selain berdampak terhadap korban, unggahan hal yang negatif juga bisa berdampak terhadap diri kita. Apalagi yang berbau pornografi. Banyaknya video-video atau foto yang berbau pornografi yang tersebar itu bukan karena mereka pengen menyebarkan, tapi karena mereka tidak sengaja memposting atau mereka menyimpan dan merasa dengan dihapus itu tidak bisa diakses lagi. Padahal sekarang cukup banyak aplikasi yang bisa membalikkan data yang sudah dihapus di handphone kita. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa akhirnya banyak muncul video-video pornografi, foto-foto pornografi ya di internet, karena mereka melakukan foto, video secara beranggapan mereka aman karena di handphone pribadi mereka, terus kemudian mereka hapus beranggapan bahwa ketika dihapus selesai, padahal itu semua data bisa dikembalikan lagi. Dan kalaupun kita posting di media sosial atau di internet secara pribadi, sebenarnya kita harus berpikir, ketika kita menyimpan data itu di handphone kita, maka posisi penyimpanannya dipegang secara penuh oleh kita. Tapi ketika kita unggah hal itu, walaupun disimpan secara pribadi di email atau apa, atau di Facebook tapi dikunci dan sebagainya, kita sadar nggak? Kita menyimpan di harddisknya siapa? Itu kan kita menyimpannya di harddisk orang lain. Sehingga sangat memungkinkan hal-hal itu bisa terpublikasi keluar. Oleh karena itu, unggahlah sesuatu yang positif. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, jangan pernah posting identitas diri dengan lengkap di media sosial. Juga jangan posting kartu identitas seperti KTP, SIM, KK, dan sebagainya. Kalaupun di penjabaran di media sosial tentang profil, jangan sampai detail juga, nomor handphone, email, karena itu bisa menjadi pintu masuk orang mengambil alih akun kita. Jangan terlalu banyak posting foto. Kenapa sih? Sekarang banyak loh foto-foto kita diunduh terus diedit dan sebagainya, diedit yang nggak sesuai dengan sebenarnya, yang akhirnya membuat reputasi kita, nama baik kita jelek. Belum lagi kalau dulu Facebook punya pendeteksi kayak pendeteksi wajah gitulah ya. Ketika kita posting nanti akan muncul apakah Anda akan ditandai. Nah, itu bisanya Facebook mengenal kita itu karena foto yang kita kirimkan ke Facebook sudah cukup banyak. Sehingga Facebook sangat mudah mengenali diri kita. Yang selanjutnya rutin menghilangkan histori pencarian. Jadi kalau misalkan ada orang yang minjem handphone kita, minjem laptop kita, sehingga mereka tidak bisa mendeteksi apa saja yang pernah kita lakukan baik itu di browser, marketplace, ataupun yang sebagainya. Yang perlu diperhatikan lagi adalah tidak mudah percaya dengan orang yang baru dikenal di internet. Sekarang banyak kasus orang menjadi korban gara-gara diajak
video callnya tidak baik, berbau pornografi, kemudian akhirnya direkam atau di screenshot dan kemudian dijadikan sebagai ladang untuk pemerasan. Makanya ya tadi, jangan mudah percaya, apalagi diarahkan untuk melakukan hal seperti itu. Jangan mudah klik tautan yang tidak dikenal. Ini sudah sangat ramai, banyak penipuan-penipuan yang menggunakan klik tautan, baik itu undangan, paket, terus tilang elektronik, dan juga terakhir adalah denda dari pajak. Klarifikasi dengan jalur berbeda jika ada akun yang dikenal namun mencurigakan. Ada akun tiba-tiba menggunakan bahasa yang berbeda, sapaan yang berbeda, apalagi tiba-tiba minjem uang, minta pulsa dan sebagainya. Kita harus klarifikasinya jangan di akun itu lagi, makanya kita klarifikasi dengan jalur yang berbeda, bisa ke temannya, ke saudaranya, dan sebagainya. Tidak mengisi biodata secara lengkap, jangan publikasikan seluruh aktivitas keseharian. Karena saya pernah liputan juga, ada kasus pencurian, yang pencurinya itu bisa mendeteksi bahwa rumah itu kosong karena salah satu penghuni rumahnya atau salah satu keluarga itu mempublikasikan bahwa mereka satu keluarga akan keluar semua, akan keluar kota dan rumahnya kosong. Sehingga itu menjadi informasi bagi pelaku kriminal. Pertimbangkan dengan matang jika akan posting sesuatu. Untuk privacy, misalkan kita bisa atur privasi postingan di media sosial. Kita nggak suka dengan komen-komen salah satu orang karena dia kalau komen nyakitin hati, ya kita atur aja privasi postingan kita, jangan dilihat oleh dia. Untuk menjaga keamanannya bisa dengan autentifikasi 2 faktor, gunakan akun email yang berbeda-beda, dan yang terpenting adalah tidak mudah izinkan akses. Kalau teman-teman download aplikasi asal izinkan, secara tidak langsung teman-teman mengizinkan orang yang memiliki aplikasi untuk mengakses apa saja yang diizinkan oleh teman-teman. Kalau teman-teman mengizinkan kontak, maka mereka bisa melihat seluruh kontak yang ada di handphone teman-teman. Kalau teman-teman mengizinkan akses media, maka mereka yang punya aplikasi bisa melihat foto, video, atau apapun yang tersimpan di handphone teman-teman. Oleh karena itu, jangan mudah izinkan akses. Ketika akses tersebut dirasa tidak dibutuhkan di aplikasi itu, abaikan saja, jangan izinkan atau tolak. Izinkan itu sesuatu yang memang sesuai atau dibutuhkan di aplikasi tersebut. Cek kondisi email. Ini harus secara berkala kita cek kondisi email untuk memastikan apakah email kita ini pernah bobol atau enggak. Caranya bisa masuk ke alamat situs yang saya tampilkan di presentasi ini. Nanti teman-teman tinggal masukkan alamat emailnya, di enter, dan nanti akan muncul apakah email teman-teman itu pernah bobol atau enggak. Kasusnya biasanya bocornya itu bukan karena kita lalai, tapi karena kita login menggunakan email itu di aplikasi pihak ketiga, namun aplikasi pihak ketiganya bocor. Kalau sudah ketahuan bocor, apa yang dilakukan? Minimalnya kita mengganti passwordnya. Nah, agar tidak mudah bocor, tentunya kita harus bikin password yang kuat. Password yang kuat itu seperti apa sih? Kombinasi antara huruf kecil, huruf besar, angka, dan juga simbol. Nah, kalau sudah bikin password yang kuat, tetap kita harus melakukan langkah-langkah ini. Yang pertama, ganti secara berkala. Jadi jangan itu aja seumur hidup. Jangan berbagi pakai. Jangan pernah kita menyerahkan username dan password ke orang lain, walaupun itu misalkan pacar kita. Kalau ke orang tua nggak apa-apa, sebagai salah satu bentuk kontrol. Ya, jangan biarkan tercecer di mana saja. Taruh password jangan sembarangan, misalkan di laptopnya atau di handphone, atau kalau ATM di belakangnya pinnya. Yang keempat, jangan mudah ditebak. Seperti misalkan pakai 1, 2, 3, 4, 5, tanggal lahir, atau nomor rumah, dan sebagainya. Jangan sampai mudah ditebak. Selanjutnya, nah, untuk bisa mendeteksi password kuat atau enggak, teman-teman bisa menggunakan situs ini, passwordmonster.com. Tinggal teman-teman masukkan rencana passwordnya apa, nanti akan muncul password ini kuat, lemah, atau seperti apa. Dan kalaupun nanti bisa terbobol, kira-kira membutuhkan berapa lama. Contohnya di presentasi yang saya sampaikan, saya memasukkan password, itu ada muncul dia membutuhkan waktu 8 tahun
password ini kalau kita menggunakan password tersebut. Nanti juga akan muncul ada tampilan huruf berwarna hijau itu menunjukkan beberapa karakter sudah terwakili. Huruf kecil kalau sudah berwarna hijau berarti huruf kecilnya sudah ada, huruf besar, nomor. Nah, di sini simbol belum muncul warna hijau. Ini menunjukkan bahwa di password ini simbolnya belum ada. Sehingga kalau memang pengen kuat, maka kombinasi itu harus dimunculkan, yaitu huruf kecil, huruf besar, nomor, dan juga simbol. Mungkin itu Kak Hirza yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ahmad Rofan atas paparan materinya tadi dari pilar keamanan digital. Tadi kan Bapak sempat mention ya, banyak sekali kejahatan digital yang terjadi kayak penyalahgunaan KTP dan lain sebagainya. Itu kan ada undang-undangnya ya Pak ya, kalau nggak salah ya? Benar sekali. Kalau misalkan memang sudah ada undang-undangnya, tapi kenapa hal ini masih banyak terjadi ya Pak ya? Apakah ini menunjukkan masih lemahnya hukuman di Indonesia atau gimana ya? Ya, karena pertama begini, penipuan menggunakan KTP itu kan kasusnya banyak, kayak tadi ya. Misalkan kita posting KTP, terus KTP itu di-download, terus kemudian jualan, ya kan? Berbeda kasusnya kalau KTP itu kita secara pribadi kita datang. Saya bawa KTP ke orang lain, dan kita datang. Nah, pasti nanti kan harus ada surat kuasa dan sebagainya. Nah, ini yang pernah saya dapat liputan kasus di Cirebon ini menarik. Jadi ada orang yang mereka berani menandatangani surat kuasa, menyerahkan KTP mereka karena dibayar. Karena orang-orang mungkin orang lagi butuh uang atau orang yang literasinya tidak maksimal, dia menyerahkan KTP, mereka juga mau tanda tangan surat kuasa, kemudian data itu digunakan untuk mengambil motor oleh orang lain dengan dalih ada surat kuasa. Saat dilakukan penggerbekan, kebetulan saya ikut rilis kasusnya, itu hampir ada 50 motor yang masih dibungkus plastik di Cirebon. Itu kasusnya lintas provinsi. Jadi kasusnya itu terjadi bukan hanya di Cirebon, di Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi dikumpulkan di Cirebon, nanti akan dibuang ke luar Jawa. Dan ketika saya tanya ke salah satu pelaku, jawabnya gitu. Jadi mereka mencari orang yang menyerahkan KTP dan juga mereka mau menandatangani surat kuasa bahwa benar ini saya dan sebagainya. Karena tadi literasinya atau mereka tidak membaca sebenarnya apa sih yang mereka tanda tangani, dan itu digunakan untuk membeli motor secara angsuran. Gitu. Nanti diangsurnya ke pemilik KTP. Iya, yang dikejar pasti itu. Yang dikejar pasti itu. Nah, akhirnya kan karena banyak laporan seperti itu, orang merasa nggak beli, tiba-tiba ditagih, nah polisi bergerak. Plus ada laporan dari leasing juga, karena ini banyak sekali sih kita motor yang nggak jelas. Gitu. Itu pas kita rilis kasus di Polres itu masih plastik dan masih baru semua. Ada sekitar 40-50 motor di Cirebon, dan itu rencananya mau dibawa ke luar daerah. Itu sindikat besar, dan mereka tahu karakter orang yang literasinya belum kuat, nah itu mereka manfaatkan. Nah ini bahaya seperti itu. Betul-betul, ini kenapa pentingnya literasi digital ya Pak ya, apalagi buat orang-orang yang memang tinggalnya bukan di kota besar gitu ya. Makanya ketika kita KTP kita pernah terposting, terus pernah dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik, langsung kita harus bikin laporan kepolisian. Agar ketika kasus itu terulang, polisi sudah memiliki data bahwa KTP ini bukan lagi di bawah kekuasaan kita. Ada KTP yang di luar kekuasaan kita. Nah ini yang terpenting. Seperti itu. Oke, siap-siap. Ini pelajaran juga ya buat kita harus lebih hati-hati lagi nih. Tapi saya baru tahu Pak, baru dengar kasus ini itu sampai 50 motor, berarti ada 50 orang yang menyerahkan KTP-nya dengan cuma-cuma. Karena itu tadi ya, jadi bukan di Cirebon itu full. Jadi hanya di beberapa wilayah mereka, sindikat besar. Iya, karena tadi diiming-imingi uang di awal kan ya. Karena cuma ngasih KTP sama tanda tangan, udah kita dapat uang. Uang, kayak uang kaget lah. Iya, biasanya ibu-ibu juga nih kalau di mall. Ibu-ibu suka dikasih panci kalau di mall-mall ngisi data diri gitu-gitu ya. Ya, seperti itulah. Ini juga salah satu triknya
buat ngambil data diri kita. Jadi jangan mudah terkecoh dengan hadiah-hadiah yang diberikan ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad atas paparan materinya tadi. Sangat menarik, apalagi buat teman-teman netizen asyik yang sudah hadir hari ini. Nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A. Oke, teman-teman, sebelum lanjut ke narasumber yang terakhir nih, saya mau remind juga ya untuk netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Caranya gampang banget, pastikan teman-teman sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litik Jakarta Banten 035 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litik Jakarta Banten 035 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan kita kirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, kita lanjut ke narasumber yang terakhir, yang ketiga, sudah hadir juga bersama kita hari ini. Langsung saja kita sambut Ibu Gina Desiana. Halo, selamat pagi Bu Gina, apa kabar? Hai, Kak Hirja baik, Kak. Alhamdulillah baik juga Ibu. Hari ini kita mau bahas soal budaya digital nih Bu. Kalau di Indonesia itu kan budayanya banyak ya Bu ya, ada Jawa, Batak, Sunda, dan lain sebagainya, multikulturalisme lah. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana sih ruang digital menghormati perbedaan dan multikulturalisme itu sendiri yang begitu kuat di Indonesia? Iya, betul. Nah, ini nih yang sekarang menarik yang akan kita bahas hari ini terkait bagaimana sih budaya Indonesia itu kita satukan dan kita digitalisasi. Nah, ini kayaknya anak muda suka banget nih bagaimana caranya mendigitalisasi. Tadi juga kan udah di-sharing oleh Kak Aldi ya, bagaimana kecakapan digital kita bisa gunakan untuk kita memproduksi konten yang baik agar jejak digital kita juga baik ya Kak Hirya. Betul. Yang disebarkan selalu positif. Digital ini gitu. Betul. Mungkin nanti detailnya tentang budaya digital ada di paparannya Ibu Gina ya, Bu ya. Kalau gitu, langsung saja kami persilakan Ibu Gina Desiana untuk membagikan paparannya dari topik etika pelajar di dunia digital dari pilar budaya digital. Waktunya 15 menit, silakan Ibu. Terima kasih Kak Hirja atas kesempatannya. Hari ini kita mau sharing tentang apa sih? Gitu. Hari ini kita akan coba berdiskusi terkait budaya Halo, Bu Gina. digital. Bagaimana budaya pelajar di Halo Kak Hirja. Suaranya putus-putus. Bu Gina suaranya terputus-putus. Mungkin video Ibu Gina boleh dimatikan saja, Bu. Videonya di off. Suaranya sudah terdengar jelas Kak? Sekarang sudah terdengar jelas. Ibu boleh di off video saja, nggak apa-apa. Oh gitu. Ini baru share screen. Iya. Oh gitu, siap-siap. Sudah muncul nggak? Sudah. Ya. Sudah muncul. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang apa sih? Nah, hari ini kita akan coba berdiskusi terkait budaya bermedia digital. Bagaimana kita menjadi pelajar yang berbudaya di dunia digital itu seperti apa? Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Desiana, saya adalah pengurus relawan Rika dari Provinsi Jawa Barat. Saya juga merupakan kreator gameboard Dolanan Yuk, yaitu gameboard terkait literasi digital, serta founder dari Goleti, yaitu gerakan online belanja komoditi. Kemudian saya juga seorang narasumber dari beberapa kegiatan seperti Makin Cakap Digital, Pandu Digital, dan pendamping untuk UMKM. Nah, bagi teman-teman yang penasaran apa ini adalah gameboard dari Dolanan Yuk, yaitu gameboard terkait literasi digital. Bagaimana kita mengemas terkait materi literasi digital itu dengan cara yang menarik. Jadi untuk anak-anak itu seru ya disampaikannya bagaimana belajar terkait hoax, terkait budaya digital gitu, tapi melalui media permainan. Nah, saat ini kita akan coba berdiskusi terkait budaya, tapi sebelum mulai ada sedikit pertanyaan. Mungkin di sini netizen asik ada yang tahu ada berapa sih jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia? Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu. Iya ya, betapa kayanya Indonesia, ada 1.340 suku bangsa di Indonesia dan 2.500 bahasa daerah serta 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Betapa beragamnya Indonesia ya, mungkin hanya Indonesia yang punya, mungkin negara lain tidak punya gitu. Nah,
Terus apa sih yang akan kita bahas kali ini, yaitu terkait budaya bermedia digital. Bagaimana cara kita mengetahui akan dasar-dasar nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita juga menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan. Dan yang terpenting kita juga harus mencintai ya produk dalam negeri itu seperti apa. Kita juga harus mengetahui juga tentang hak-hak bermedia digital. Nah, terus apa sih yang terjadi saat ini? Nah, mungkin tadi sempat dibahas juga ya gitu. Terkait pandemi ini melahirkan budaya baru ya teman-teman gitu. Pandemi kemarin itu menjadikan kita yang biasanya melakukan aktivitas secara offline, datang ke sekolah, bermain bersama teman, nongkrong bareng gitu. Tiba-tiba semua bergeser, ada pergeseran budaya di sana, yaitu dengan aktivitas semua dilakukan secara online. Sekolah tiba-tiba jadi melalui Zoom secara online. Kemudian nongkrong bareng sama teman hanya bisa lewat sosial media. Dan sekarang budaya pun mulai bergeser lagi dengan adanya hybrid, di mana offline dan online berjalan bersamaan. Mungkin seperti hari ini ya, teman-teman mungkin datang ke sekolah, menyaksikan paparan materi secara online, secara langsung gitu, ketemu teman-temannya secara offline, tapi narasumbernya ada di online. Nah, itu dilakukan secara hybrid, adanya pergeseran budaya pasca pandemi ini. Nah, artinya apa sih? Artinya kita lebih banyak melakukan aktivitas sosial kita di dunia digital ya teman-teman. Nah, tapi tadi nih video di awal bercerita terkait apa sih? Ternyata hal itu berdampak pada netizen Indonesia yang tidak sopan. Nah, kenapa sih netizen Indonesia itu seperti itu? Nah, karena apa sih? Karena dampak rendahnya pemahaman atas nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman. Kita kadang tidak mampu memahami batasan-batasan kebebasan berekspresi dengan suka melakukan perundungan cyber, ujaran kebencian, kemudian kita juga masih sering melakukan pencemaran nama baik atau provokasi. Terus kita juga masih suka melakukan kekepoan kita gitu. Kita kadang suka mau asal bicara seenaknya. Bukan berarti kita negara yang demokratis lantas kita bebas berbicara semaunya ya teman-teman. Nah, terus kita juga kadang tidak mampu membedakan keterbukaan informasi di ruang publik ya, dengan suka melakukan pelanggaran privasi di ruang digital. Kita merasa, oh dia kan teman kita, oh dia sih cuma artis, terus kita bisa ngepoin hidup dia seenaknya. Kemudian kita juga bisa mengetahui privasi mereka secara lebih dalam. Padahal di ruang digital sendiri kita memiliki batasan privasi ya teman-teman. Tadi juga sempat disinggung oleh Kang Rofahan terkait bagaimana cara kita untuk menjaga privasi kita. Nah, padahal Indonesia itu seperti apa sih? Indonesia itu dikenal sebagai negara dari timur yang memiliki etika yang baik ya teman-teman, sepakat ya gitu. Kita itu negara dari timur memiliki etika yang baik, budaya yang baik, sopan santun juga gitu. Kita itu dikenal sebagai masyarakat yang santun di dunia nyata. Tapi kenapa di ruang digital kita tidak seperti itu ya gitu? Kenapa ya? Apa yang salah gitu? Padahal tugas kita memindahkan kebiasaan baik di dunia nyata ke ruang digital. Kita tinggal memindahkan aktivitas kita di dunia nyata ke balik layar kita. Sama ya teman-teman, di balik layar juga ada orangnya, ada manusianya yang harus kita jaga privasinya. Kita juga harus memiliki etika yang baik di ruang digital. Nah, kemudian Pancasila padahal sudah mengajarkan kita nilai-nilai yang baik ya, Bhinneka Tunggal Ika juga. Apa sih yang diajarkan oleh Pancasila? Nah, sila pertama mungkin teman-teman sudah tahu ya, ketuhanan yang Maha Esa itu mengajarkan kita untuk saling menghormati perbedaan kita. Walau kita berbeda agama, suku bangsa, tapi kita harus saling menghormati. Kemudian sila kedua mengajarkan kita kesetaraan, bagaimana kita memperlakukan masyarakat digital itu secara setara gitu.
kita harus sama-sama saling menghormati dari manapun suku mereka, apapun bahasa mereka saat di ruang digital kita harus saling menghargai terkait itu ya teman-teman. Kemudian sila ketiga mengajarkan kita untuk selalu harmoni, yaitu mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian sila keempat mengajarkan kita demokratis, dan sila kelima mengajarkan kita untuk selalu bergotong royong. Nah, budaya digital, budaya Pancasila apa sih? Yaitu bagaimana menjadikan kita memiliki nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Kemudian mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital itu sendiri. Nah, lantas bagaimana sih caranya nih Kak Gina kita menjadi pelajar yang berbudaya Indonesia? Nah, kita harus bangga ya teman-teman, bangga akan budaya Indonesia. Tapi yang terjadi saat ini apa sih? Yang terjadi saat ini mulai masuknya budaya asing ya teman-teman ke Indonesia. Kita generasi muda merasa sangat, oh itu kan keren Kak Gina. Kemarin ada konsernya viral banget gitu, seru banget Kak Gina. Kenapa budaya asing bisa seperti itu ya teman-teman? Padahal Indonesia juga punya loh, punya apa sih? Kita itu punya seni budaya yang luar biasa ya teman-teman. Kita punya wayang gitu, kita juga punya karya tari yang banyak gitu. Betapa beragamnya suku di Indonesia dengan keanekaragaman budaya, karya tari juga yang luar biasa. Tapi kenapa budaya asing itu lebih menarik gitu? Padahal sama-sama ada gerakan tarinya juga, mungkin ada lagunya juga. Di Indonesia juga banyak kok lagu-lagu tradisional yang menarik. Tapi kenapa budaya asing itu menarik ya? Karena mereka mengemas budaya tersebut menjadi konten yang menarik, sehingga saat disajikan generasi muda seperti kita yang lebih suka melihat secara visual jadi lebih tertarik ya teman-teman gitu. Padahal Indonesia juga tidak hanya sebatas memiliki karya tari, kita juga punya warisan budaya yang luar biasa ya teman-teman. Kita punya batik, kita punya tenun, dan kita harus bangga ya teman-teman menggunakan batik, menggunakan tenun dalam pakaian sehari-hari, tidak hanya kegiatan formal saja. Kemudian kita juga punya apa sih? Punya keajaiban dunia ya. Kita harus bangga Indonesia memiliki 7 keajaiban dunia dan salah satunya ada di Indonesia. Tadi juga batik sudah diakui oleh UNESCO ya sebagai warisan budaya Indonesia. Kemudian apalagi sih yang Indonesia punya selain tadi karya tarinya, budayanya, kita juga punya sumber daya alam yang luar biasa ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman nih yang di daerahnya, wah di daerah saya banyak sumber daya alam yang bagus nih Kak Gina. Boleh nih teman-teman buat kontennya, kemas secara baik sehingga dunia tahu, oh ternyata di daerah ini ada tempat wisata ini ya gitu. Ternyata menarik ya gitu. Dan kenalkan budaya-budaya yang ada di sekitar teman-teman melalui konten yang teman-teman bisa lakukan. Tadi Kak Aldi sempat cerita ya gitu terkait kecakapan digital apa sih yang kita harus miliki gitu. Misalnya teman-teman sukanya mainan TikTok, ya sudah tidak apa-apa, pergunakan TikToknya untuk membuat konten-konten terkait budaya, terkait alam Indonesia, terkait kuliner Indonesia. Bisa seperti itu ya teman-teman gitu. Nah, kemudian alam Indonesia juga indah ya. Ini adalah anugerah dari Tuhan untuk kita Indonesia ya. Dan ini bisa teman-teman manfaatkan juga. Kemudian tidak hanya sampai di situ. Indonesia itu sangat diakui ya. Kita memiliki sumber daya manusia yang hebat. Dan mungkin salah satunya teman-teman yang ada di sini. Teman-teman akan menjadi sumber daya manusia hebat yang dimiliki Indonesia. Nah, di sini mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman terkait bagaimana sih caranya kita mendigitalisasi budaya. Di sini ada salah satu generasi muda Indonesia. Mungkin teman-teman lebih mengenalnya dengan Alfireh ya, gitu. Bagaimana cara dia mengemas budaya Indonesia, tarian Indonesia, lagu-lagu Indonesia menjadi sesuatu yang sangat menarik dengan cara mendigitalisasi budaya. Nah,
Alfie ini mengenalkan Indonesia pada dunia melalui karyanya. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, bagi yang belum lihat, kayak gimana sih karyanya, sebagus apa sih sampai dunia notice nih, oh ternyata Indonesia punya ini ya. Mungkin bisa dibantu oleh kakak admin. Cuplak suwange tinggal lenter, membuka tondong kudel, pak empong lerak lere sopong guyun dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari mangga lepok patah kayu bengkok dimakan apinya cangcurupan. Rasa sayangi lihat dari jauh, rasa sayangi lihat dari jauh, rasa sayangi. Luar biasa ya teman-teman, karya dari Alfie, bagaimana cara dia mengemas budaya Indonesia dalam bentuk digital. Bagaimana cara kita mengetahui tarian-tarian Indonesia, bahasa daerah Indonesia, lagu-lagu dari Indonesia, tapi dalam bentuk yang lebih menarik teman-teman. Nah, teman-teman apa yang bisa teman-teman lakukan? Apapun yang bisa teman-teman lakukan. Coba aja dulu. Lakukan aja dulu. Hasilnya seperti apa, nanti teman-teman bisa lihat responnya. Tadi Kang Ropahan sempat bercerita terkait jejak digital. Nah, tugas kita buat jejak digital yang baik yuk gitu. Dengan apa sih? Dengan konten-konten baik kita, dengan karya-karya kita gitu. Sehingga itu akan menjadi track record teman-teman. Dan itu juga bisa menjadikan referensi untuk teman-teman, bagaimana teman-teman menjadi, misalnya suatu saat nanti teman-teman ingin menjadi konten kreator, otomatis yang dilihat kan jejak digital teman-teman ya. Oh ternyata dari kecil dia suka buat konten terkait Indonesia. Nah itu juga bisa menjadi jejak digital yang baik ya untuk teman-teman. Kemudian apa sih kesimpulan hari ini terkait budaya bermedia digital? Dunia digital adalah dunia kita sekarang ini ya teman-teman. Tugas kita, yuk mari mengisinya dan menjadikan sebagai ruang digital yang berbudaya. Bagaimana ini menjadi tempat kita belajar, berinteraksi, kemudian tempat anak-anak kita untuk bertumbuh dan berkembang, sekaligus tempat bagaimana kita sebagai bangsa hadir untuk menjadi yang bermartabat, menjadi masyarakat digital yang berbudaya. Dan bagaimana cara kita menjadi manusia digital yang memiliki etika. Nah, bagi teman-teman nih yang masih penasaran terkait budaya digital itu apa sih? Kok kayaknya seru banget nih Kak Gina gitu. Nah, teman-teman juga bisa membaca terkait modul budaya bermedia digital dengan mengunduhnya di literasidigital.id. Atau bagi teman-teman nih yang masih kepo-kepo terkait apa sih literasi digital, bisa juga follow Instagram dari Siberkreasi. Di sana banyak sekali informasi-informasi menarik terkait literasi digital. Nah, sebelum saya menutup nih presentasi saya hari ini ada kata-kata cantik dari Ibu Gina Rahmalia. Semoga ini bisa menjadi motivasi kita hari ini ya. Apa sih kata-kata cantiknya? Dalam hidup ini kita harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Nah, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Hirza.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gina atas paparan materinya tadi dari pilar budaya digital. Ibu tadi banyak banget ya kita ngeliat budaya-budaya Indonesia, salah satunya di videonya yang Alfi, yang tadi ya tarian-tarian dari berbagai daerah. Mungkin Ibu pernah dengar juga beberapa budaya kita itu diklaim sama negara lain. Ada yang makanannya, ada yang fashionnya, ada yang tariannya juga. Bagaimana tanggapan Ibu terkait hal ini ketika negara-negara lain tuh mengklaim budaya Indonesia? Betul banget ya Kak Hirza. Biasanya netizen kita itu ribut saat itu sudah terjadi ya Kak Hirza gitu. Saat udah diklaim terus tiba-tiba netizen kita ribut dan jadi barbar. Biasanya seperti itu ya Kak Hirza. Nah, tugas kita apa sih? Nah, tugas kita sebelum itu terjadi, yuk kita bangga dengan budaya Indonesia. Yuk kita kenalkan kepada dunia bahwa ini loh gitu, milik Indonesia, ini loh budaya Indonesia. Dengan cara apa sih? Karena sekarang sudah era digital, ya caranya dengan yuk banjiri ruang digital kita dengan konten-konten budaya. Yuk kita digitalisasi budaya Indonesia, sehingga itu akan menjadi jejak digital kita gitu. Kemudian kita juga bisa mengenalkan terkait Indonesia ke dunia gitu. Oh ternyata di Indonesia itu ada tarian yang keren ya. Ternyata tidak hanya batik yang dimiliki Indonesia, ternyata ada tenun juga. Nah tugas kita ya kenalkan sehingga mereka tahu oh ini sih bukan punya negara ini punya Indonesia. Soalnya saya lihat kontennya Kak Hirza kok, Kak Hirza pakai tenun, ini pasti punya Indonesia karena Kak Hirza dari Indonesia. Mungkin kurang lebih seperti itu Kak Hirza. Oke, jadi kita harus banjir ruang digital dengan budaya Indonesia ya. Sebelum diklaim sama negara lain, kitanya bangga dulu, jangan ketika udah diklaim baru heboh sendiri ya Bu ya. Betul Kak Hirza, mending kita aja yang ngeklaim dengan cara bangga punya karya Indonesia, budaya Indonesia. Betul. Thank you Ibu Gina atas paparan materinya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita ketemu di sesi Q&A. Teman-teman, itu dia tadi paparan materi dari para narasumber yang telah disampaikan tentang literasi digital ya. Setelah mendengarkan paparan dari narasumber, pasti teman-teman punya banyak pertanyaan ya. Yang punya pertanyaan, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia. Menulisnya nama, ditujukan untuk siapa dan isi pertanyaannya apa. Nanti kita akan bacakan 3 yang paling menarik ya. Karena ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, saya akan bacakan yang paling menarik. Yang pertama boleh ditampilkan Kakak Admin. Dari Kak Dwi Amalia untuk Pak Aldi Triwahyudi. Sebagai generasi milenial, kita harus cakap digital. Kita bisa mengeksplorasi inovasi atau kemampuan dalam bermedsos. Namun yang terjadi sebaliknya, netizen Indonesia seringkali menerima informasi mentah-mentah tanpa verifikasi dan cross-check terlebih dahulu. Bagaimana cara kita mengedukasi pada generasi sekarang agar mereka cakap digital? Silakan Pak Aldi. Oke, terima kasih untuk Dwi Amalia ya atas pertanyaannya. Nah, jadi memang ya generasi sekarang, generasi milenial yang dimana kalau dapat informasi itu langsung share gitu tanpa harus ngecek dulu nih. Jadi nggak dilihat dulu lah gimana faktanya gitu. Jadi tinggal share-share. Nah lalu untuk mengatasinya, nah itu yang pertama sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang berupa tentang literasi digital seperti sekarang. Nah jadi untuk temennya kakak tadi, nah boleh tuh diajak untuk menonton lah atau belajar mengenai pelatihan-pelatihan di seputar literasi digital gitu. Nah itu yang pertama. Nah untuk yang kedua itu bisa kita kasih tahu ya, boleh kita ajak bagaimana mencari informasi yang benar, kita ajarin, lalu kita literasi lah gitu. Jadi kita membantu dia agar dia lebih tahu gitu. Mungkin itu sih Kak Irza. Jadi lebih ke kasih motivasi lah untuk orang yang tidak tahu tadi itu. Oke, supaya lebih cakap digital ya. Nah, Mungkin salah satunya ikut acara Makin Cakap Digital ya. Iya, itu yang pasti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Eliza Rahma untuk Pak Ahmad Rofahan, dalam media digital saat ini banyak sekali kasus-kasus penipuan mengatasnamakan sebuah bank.
Bahkan banyak berlewatan di beranda TikTok di mana seorang pegawai bank ditelepon oleh salah satu penipu yang mengatasnamakan bank mereka dengan menuntun korban agar memasukkan ATM ke mesin ATM dengan memasukkan kode tertentu. Pertanyaannya, apakah kartu ATM bisa dihack dan bagaimana mengatasinya? Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih. Kalau yang saya pahami, kalau kartu ATM itu lebih ke arah penipuan secara langsung, ya. Bukan di-hack atau apa. Kalau misalkan mobile banking mungkin, tapi kalau ATM itu biasanya penipuan secara langsung. Atau ada beberapa kasus yang pernah kita saya liput, misalkan karena faktor hipnotis atau mereka tidak cermat. Contohnya seperti ini. Banyak sekali sekarang orang mengirimkan WA, misalkan mengatasnamakan kepala daerah tertentu. Kalau di Cirebon kasus kemarin korbannya adalah DKM Masjid. Jadi dia mengaku bupati, terus ngomong ke DKM Masjid bahwa saya mau memberikan sumbangan kepada bapak-bapak masjid ini. Setelah itu minta nomor rekening. Nah, setelah itu dia ngomong bahwa saya sudah transfer uang sebesar misalkan 10 juta. Tapi saya transfernya kelebihan 2 juta. Jadi tolong dong balikin 2 jutanya. Nah, ini lemahnya ketika orang tidak cross check dulu ATM-nya, tadinya saldonya berapa, sekarang nambah atau mereka langsung transfer kelebihannya itu. Nah, ini ada kasus ini. Yang kedua, kasus yang terjadi di Surabaya. Kasus yang terjadi di Surabaya kan kelalaian daripada pemiliknya. Dia menceritakan bahwa dia punya saldo berapa, dia juga ngasih tahu PIN-nya, karena beranggapan bahwa itu adalah teman baiknya, orang yang ngekos di rumahnya. Itu walaupun level banknya itu bank yang cukup terkenal dan dengan keamanan yang cukup tinggi. Tapi karena datanya bawa semua, ada KTP-nya, ada ATM-nya, ada sebagai akhirnya tetap kebobol juga dengan nominal ratusan juta. Makanya yang harus diperhatikan adalah sekarang kita menanyakan seberapa jauh pemerintah menjaga keamanan perbankan kita, keamanan data kita. Yang harus kita sadari juga sejauh mana kita menjaga keamanan daripada data kita sendiri. Karena kadang-kadang bobolnya itu karena kelengahan kita, kelalaian kita. Bukan 100% karena terbobol melalui sistem. Apalagi ya berbentuk ATM. Berbentuk ATM sepaham saya, ya kebanyakan bobolnya karena kelalaian kita. Kecuali memang kena ada alat yang dipasangkan di ATM-nya. Kalau by telepon itu berarti kan ada unsur hipnotis dan sebagainya. Atau tadi penipuan yang meminta transfer ulang dan sebagainya. Sampai level hacking mungkin tadi di skimming tadi. Seperti itu Kak Hirza. Oke, terima kasih Pak Ahmad Rafahan. Semoga terjawab ya Kakak. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Dari Kak Ardiansyah Bagus untuk Bu Gina Desiana. Seiring perkembangan zaman yang sangat pesat, membuat masuknya budaya asing yang sekarang membuat generasi muda banyak yang melupakan budaya asli Indonesia. Agar generasi muda tidak melupakan budaya asli Indonesia dan lebih tertarik dengan budaya Indonesia, apa yang harus dilakukan? Khususnya pada dunia pendidikan dan peran pemerintah dalam hal tersebut. Terima kasih. Silakan Ibu Gina. Gimana sih caranya biar budaya Indonesia terlihat lebih menarik? Mungkin kurang lebih seperti itu ya Kak Hirza. Karena kita merasa budaya Indonesia itu kayak masih jadul gitu. Masih ketinggalan zaman, tidak menarik. Ya karena apa? Ya karena kita tidak kemas itu dengan menarik. Coba tadi Alfirep mungkin bisa jadi salah satu contoh ya gitu. Bagaimana cara dia mengemas budaya Indonesia menjadi sesuatu yang lebih menarik dan lebih kekinian. Bagaimana dia memasukkan unsur AI, bagaimana dia memasukkan unsur-unsur musik gitu, tapi dikemas dengan sangat menarik. Nah, kalau di dunia pendidikan sebaiknya seperti apa? Nah, mungkin itu Alfirep tadi bisa menjadi referensi ya. Bagaimana mungkin di sini teman-teman pengajar, teman-teman guru gitu mengajarkan terkait tarian daerah, lagu-lagu daerah, pakaian daerah, pakaian tradisional Indonesia. Kemudian bagaimana terkait bahasa daerah juga, tapi dengan cara yang menarik.
Tadi di kontennya Alfiret sempat diceritakan terkait tarian daerah ini, tari ini dari daerah ini, misalnya tari ini dari Jakarta, tari ini dari Sumatera gitu. Itu dikenalkan dengan cara menarik sehingga siswa-siswa yang menerima pelajaran tidak hanya dikatakan oh tari ini tari kecak dari Bali, tanpa kita berpikir tari kecak tuh kayak gimana sih, tapi saat itu divisualisasi itu akan jadi lebih menarik ya gitu, khususnya bagi teman-teman pengajar di sini gitu. Oh ternyata tari kecak itu dari Bali, oh tariannya seperti ini, bajunya seperti ini, gerakannya seperti ini. Di situ kita mengajarkan secara tidak langsung terkait bahasa daerah, lagu daerah, tarian daerah, sampai dengan gerakan-gerakan tarinya gitu, dengan konten yang sederhana tapi menarik gitu. Nah, kenapa budaya asing bisa menarik? Karena dia dikemas dengan sangat apik ya Kak Hirja gitu, sehingga netizen Indonesia merasa kok itu jadi lebih keren ya gitu. Coba budaya Indonesia dikemas seperti itu, nggak kalah lebih keren kok gitu. Mungkin seperti itu tugas kita, yuk kita buat konten-konten keren biar Indonesia jadi netizen asik yang makin keren. Betul, betul, betul. Jadi memang mindsetnya harus diubah ya. Kadang kalau anak-anak tuh mikirnya budaya Indonesia masih kuno gitu ya Bu ya. Padahal enggak. Banyak kok sekarang pakai batik atau pakai kain-kain yang lebih modern gitu ya. Lebih fashionable juga cara berpakaiannya gitu kan, nggak kalah keren. Betul banget kayak juga. Oke, thank you Bu Gina atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kakak Afriansyah. Oke, teman-teman, itu dia tadi jawaban dari pertanyaan netizen asyik yang telah disampaikan oleh para narasumber. Nah, semoga jawabannya bisa mewakili seluruh pertanyaan peserta yang ada di Zoom hari ini. Karena sudah tiba juga di penghujung acara, saya mau meminta para narasumber untuk memberikan kiat-kiat sebagai closing statement-nya dari masing-masing pilar. Yang pertama, saya akan minta Bapak Aldi, silakan Bapak, dari pilar kecakapan digital, satu kalimat. Oke, untuk closing statement dari saya untuk digital skill yaitu manfaatkan dunia digital sebaik mungkin, terus asah dan gali skill yang teman-teman miliki, belajar dan terus belajar. Oke, terima kasih Pak Aldi. Yang kedua kita dengarkan closing statement dari Pak Ahmad Rofahan. Silakan Bapak. Baik, kalau dari saya mengingatkan bahwa data pribadi adalah aset yang berharga, oleh karena itu kita harus jaga data pribadi kita dengan sebaik mungkin. Terima kasih Pak Ahmad. Oke, yang terakhir kita dengarkan closing statement dari Ibu Gina. Silakan Ibu. Sekarang tugas kita generasi muda bagaimana menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kita untuk berada di ruang digital. Mungkin seperti itu Kak Irza. Terima kasih Bu Gina. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi kiat-kiat sebagai closing statement-nya dalam tema etika pelajar di dunia digital yang sangat bermanfaat bagi teman-teman netizen asyik yang nonton hari ini ya. Untuk memperjelas, saya mau kasih resume sedikit ya. Internet adalah anugerah, tetapi bisa menjadi bencana apabila kita tidak bijak dalam menggunakannya. Teknologi yang canggih sekalipun memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya kita bisa dengan mudah mengakses informasi apapun dalam internet dengan cepat dan mudah. Tapi dampak negatifnya dari teknologi juga dapat memunculkan tindak kejahatan digital, teman-teman. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar budayanya, sekalipun berada dalam ruang digital. Karena sejatinya dunia digital dengan dunia nyata itu sama saja. Perbedaannya pada layar monitornya aja ya, kalau di internet kita pakai layar monitor. Jadi pastikan kita tetap harus beretika, menjunjung toleransi, dan menghargai hak setiap orang. Oke, saya juga mau mengucapkan selamat kepada 10 pemenang saldo dompet digital. Ada siapa aja Kakak? Pemenangnya yang pertama ada Kak Ananda Putri Indriani, Kak Eliza Rahma, Kak Aulia Septiana, Kak Bayi Haki Imam Atiki, Kak Revalin Aulia, Kak Diva Puspa Nabila, Kak Ardiansyah Bagus, Kak Almuizu, Kak Deni Andika, Kak Yohanes Dwi Pratama. Selamat, kalian berhak mendapatkan saldo dompet digital. Bagi para pemenang, mohon mengirimkan data yang diperlukan ke tim admin melalui direct message yang ada di Zoom. Oke, itu dia acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema etika pelajar di dunia digital. Sebelum acara tutup, saya mau remind sekali lagi untuk teman-teman netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir
Caranya gampang, pastikan teman-teman sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litik Jakarta Banten 035 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litik Jakarta Banten 035 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, terima kasih atas partisipasi netizen Asyik Indonesia serta para narasumber kita hari ini. Terima kasih Pak Albert Ferdinand Donggala, Pak Aldi Triwahyudi, Bapak Ahmad Rofahan, dan Ibu Gina Desiana atas paparan yang diberikan. Tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam literasi digital. Akhir kata, saya Hirza Zanuba pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di acara Makin Cakap Digital 2023 berikutnya. Terima kasih semuanya. Hey. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita. Beri yang terbaik untuk dunia. jangan lagi, oh janganlah lagi. Tampilkan yang berbeda dengan jati diri. Tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita. beri yang terbaik untuknya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya, Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih